Ya. Waalaikumsalam. Ayu. Iya. Apa itu? Alhamdulillah baik. Ayo yuk, silakan masuk yuk. Iya, terima kasih. Yuk, silakan duduk yuk. Iya. Kamu baru pulang dari kantor ya, Bi? Iya, yuk. Baru aja sampai di rumah. Tumben ayo jam segini baru ke rumah yuk. Iya, tadi baru dari pasar, harus belanja sayur. Nah, tadi sebelum kesini dari ibu kena jambret. Di mana yuk? Di daerah Kota Baru. Oh, terus gimana? Ya kasihan dong dari ibu-ibu. Jambretnya kabur, nggak berhasil kena tangkap. Jadi lihat di sosial media kan juga lagi heboh-hebohnya berita tentang narapidana dibebaskan seluruh Indonesia. Kita kan sebagai masyarakat jadi khawatir. Jadi tingkat kriminalitas semakin meningkat. Jadi bagaimana ya itu? Begini yuk, hampir negara di seluruh dunia telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi atau wabah penyakit virus COVID-19, termasuk juga di Indonesia. Oleh karena itu, melalui Kementerian Hukum dan HAM mengambil kebijakan khusus untuk mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang asimilasi dan integrasi narapidana dan anak didik kemasyarakatan atas dasar pertimbangan kemanusiaan dan juga melihat kondisi lapas yang over kapasitas. Maksudnya over kapasitas ini yang sudah melebihi jumlah batas yang telah ditentukan. Misal berada di dalam satu kamar atau sel hanya untuk berisikan 4 orang atau 5 orang, tetapi kenyataannya malah bisa melebihi, bisa sampai 10 orang, 15 orang, sehingga dapat menyebabkan penularan virus COVID-19. Nah, untuk jumlah narapidana yang telah dibebaskan dari asimilasi dan integrasi Indonesia ini selama pandemi COVID-19 sebanyak 38.822 orang sejak tanggal 20 April 2020. Pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak di tengah pandemi COVID-19 ini berlaku dari mulai bulan April hingga bulan Desember 2020. Asimilasi dan integrasi itu apa sih, Di? Asimilasi dan integrasi adalah suatu proses pembauran narapidana dan anak didik pada lingkungan masyarakat agar mereka dapat berpikir secara sehat dan patuh sehingga mereka dapat diterima di tengah masyarakat kembali. Nah, untuk mendapatkan asimilasi dan integrasi ini tidaklah mudah yuk, karena mereka harus menjalani semua ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, seperti mereka harus berkelakuan baik, harus menjalani masa pidana 2/3 bagi narapidana, harus menjalani masa pidana 1/2 bagi anak didik kemasyarakatan, harus juga mempunyai surat jaminan dari keluarga, dan juga tidak tersandung pada kasus PP 99 tahun 2012. Nah, PP 99 tahun 2012 ini yaitu kasus korupsi, narkotika, dan terorisme, serta tidak diberikan untuk warga negara asing. Jadi, narapidana yang mendapatkan asimilasi dan integrasi itu dibiarkan begitu saja? Tidak. Narapidana dan anak didik yang dibebaskan, mereka mendapatkan bimbingan dari Balai Pemasyarakatan secara online atau daring untuk saat ini. Dan juga mereka berada di dalam pantauan lembaga pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, dan aparat penegak hukum lainnya. Bagaimana dengan berita yang beredar pada saat ini? Setiap tingkat kejahatan, pasti masyarakat menduga yang melakukannya itu adalah narapidana yang telah dibebaskan dari asimilasi dan integrasi di tengah pandemi COVID-19. Untuk berita yang telah beredar pada saat ini, bahwa yang melakukan kejahatan di tengah masyarakat, yaitu narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah dibebaskan melalui asimilasi dan integrasi di tengah pandemi COVID-19, masih belum jelas kebenaran beritanya atau dapat dikatakan dengan berita hoax. Kalaupun ada, tingkat residivisnya masih dapat dikatakan rendah, yaitu 0,12%. Residivis itu apa sih, Dek?
residivis adalah orang yang melakukan pengulangan tindak pidana. Jadi kesimpulannya yuk, kita sebagai masyarakat harus tetap waspada, tidak perlu takut dan khawatir atas dibebaskannya narapidana dan anak didik kemasyarakatan yang mendapatkan asimilasi dan integrasi di tengah pandemi COVID-19 ini. Karena Menteri Hukum dan HAM telah menegaskan apabila mereka berulang kembali, maka akan dimasukkan ke dalam struct cell atau sel pengasingan dan akan dinaikkan kasusnya sesuai dengan tindak pidana yang mereka lakukan. Jadi kita sebagai masyarakat harus menghilangkan stigma negatif dari narapidana yang telah dibebaskan melalui asimilasi dan integrasi di tengah pandemi COVID-19 ya. Benar yuk. Oh iya, satu lagi yuk. Untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19, marilah kita mentaati segala aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan memakai masker ketika hendak pergi keluar rumah, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, kemudian kita harus social distancing, jaga jarak, hindari physical distancing atau hindari kerumunan, serta kita harus stay at home, jangan keluar rumah jika tidak ada perlunya. Terima kasih adik atas informasinya. Sekarang kita jadi lebih tenang dan tidak perlu khawatir lagi atas informasi yang beredar selama ini. Dan maaf ya kalau sudah mengganggu waktunya. Gak apa-apa yuk, sama-sama yuk. Sekarang kita pulang dulu ya. Ya yuk. Hati ya yuk. Ya.